Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Minhajul Qasidin, yaitu tentang adab-adab tidur. Di antara adab-adab tidur adalah pertama, tidur dalam keadaan suci. Sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin tidur berwudu terlebih dahulu seperti ketika ingin sholat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 80 dan Imam Muslim nomor 135. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ruh-ruh itu dibawa naik ke langit saat tidur, lalu diperintahkan sujud di samping arsy. Jika dalam keadaan suci, ia bersujud dekat dengan arsy. Jika tidak, maka ia bersujud jauh dari arsy. Jadi adab tidur yang pertama adalah kita hendaknya tidur dalam keadaan bersuci, yaitu berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana wudu ketika kita akan mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, bertaubat sebelum tidur. Seseorang itu selain dianjurkan membersihkan zahir dirinya, ia juga harus membersihkan batinnya. Sebab bisa jadi ia mati ketika dalam keadaan tidur. Kemudian yang ketiga, membasmi setiap bentuk dusta yang terbesit di dalam hati antar sesama muslim. Tidak berniat berlaku zalim dan tidak bertekad berbuat salah kala terbangun kelak. Jadi kalau yang kedua tadi, kita disunahkan untuk bertaubat, yaitu membersihkan batin kita, sebagaimana kita diperintahkan membersihkan zahir kita sebelum tidur. Begitu juga kita diperintahkan untuk bertaubat, membersihkan batin kita. Dan juga yang ketiga adalah membersihkan dari segala macam bentuk dusta dan perilaku zalim terhadap sesama muslim. Kemudian keempat, tidak membiarkan seseorang yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya.
Karena disebutkan dalam kitab As-Sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu kekayaan dan hendak diwasiatkan, melainkan setelah berlalu 2 malam wasiatnya itu sudah tertulis dan disimpan di sisinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2738 dan Imam Muslim nomor 70. Kelima, tidak berlebihan saat menyusun tempat tidur yang dapat membuat dirinya lebih nyenyak dalam tidur. Pernah Nabi SAW melapis 2 tempat tidurnya dan seraya bersabda, jika aku tidur di atasnya, maka akan menghalangiku dari sholat malam. Hadis doib jiddan isnadnya. Kemudian keenam, tidak menyengajakan tidur kecuali jika telah benar-benar mengantuk. Sebab para salafus soleh tidak tidur sampai benar-benar mengantuk. Kemudian yang ketujuh, tidurnya menghadap kiblat dan membaca doa terlebih dahulu. Sebagaimana perintah dalam hadis, tidurnya pun dengan posisi miring ke arah kanan dan di atas lambung kanan. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak menghampiri tempat tidurnya, maka kibaslah terlebih dahulu dengan menggunakan kainnya, sebab ia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kita disunahkan mengibaskan tempat tidur sebelum tidur. Jika ia meletakkan lambungnya, maka hendaknya mengucapkan Bismika Rabbi wada'tu zambi wa bika arfa'uh. In amsaka nafsi faghfirli wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas sholihin. Dengan namamu ya Rabb, ya Rabbi, ku letakkan lambungku dan denganmu pula ku angkat lambungku. Jika engkau mencabut jiwaku, maka ampunilah dosaku. Tetapi jika engkau membiarkanku hidup, maka jagalah aku sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW pada setiap malam, jika hendak menghampiri tempat tidurnya, beliau menghimpun 2 telapak tangannya dan meniupnya sambil mengucapkan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau mengusap bagian tubuhnya yang bisa diusap sebanyak 3 kali. Kemudian dari kepalanya, wajahnya, dan tubuh bagian luar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5748 dan Muslim nomor 16. Jadi disunahkan juga untuk menghimpun atau menyatukan kedua telapak tangan sambil dibacakan surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dilakukan sebanyak 3 kali.
Setiap selesai membaca ketiga surat tersebut, diusapkan ke seluruh anggota badan yang bisa dijangkau. Dilakukan sebanyak 3 kali. Telah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu ingin mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah terlebih dahulu. Layaknya ingin melakukan sholat. Kemudian terlentanglah pada tulang rusukmu bagian kanan." Maksudnya miring ke kanan. Lalu ucapkanlah, "Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wajahtu wajhi ilaik, wa fawattu amri ilaik, wa alja'tu johri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a ila ilaik, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bin nabiyyikal ladzi arsalta." Artinya, ya Allah, ku pasrahkan diriku kepadamu, ku hadapkan wajahku kepadamu, ku serahkan urusanku kepadamu, ku tumpukan punggungku kepadamu saat suka ataupun tidak. Tiada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri dari siksamu kecuali kembali kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Sesungguhnya jika kamu meninggal pada malam itu, maka kamu meninggal di atas fitrah. Dan jika engkau tetap hidup hingga pagi hari, berarti kamu telah memperoleh suatu kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 247, 6311 dan 6315. Dan Imam Muslim nomor 77. Al-Hafiz berkata dalam kitab Al-Fath, yang diperintahkan adalah berwudu sebagai sebuah anjuran. Manfaat-manfaatnya adalah agar seseorang ketika ingin menghampiri tempat tidurnya, ia dalam keadaan suci, bahkan sampai saat kematian menghampirinya, sehingga ia berada dalam kondisi yang sempurna. Serta sunnah hukumnya mempersiapkan menuju kematian dengan cara membersihkan hati, sebab membersihkan hati lebih utama daripada membersihkan tubuh. Diriwayatkan dari Abdul Razak dari jalan Mujahid, ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Janganlah kalian tidur melainkan dalam keadaan berwudu. Sesungguhnya ruh-ruh bangkit ketika ia tidak diikat oleh wudu." Setelah itu dia berkata dalam tidurnya pada pinggang bagian kanan. Dikhususkan bagian kanan karena beberapa manfaat. Di antaranya lebih cepat menerima peringatan, hati menggantung ke sisi bagian kanan sehingga tidak mempersulit tidur. Ibnul Jauzi berkata, posisi ini menurut para ahli kedokteran lebih baik bagi tubuh. Caranya dimulai dengan pinggang bagian kanan menyamping selama 1 jam, baru pindah ke bagian yang kiri. Cara yang pertama berfungsi untuk menetralisir makanan.
Sedangkan tidur dengan posisi ke kiri membuat posisi hati lurus di atas lambung. At-Tayyibi berkata, ini adalah bukti akan keajaiban yang hanya diketahui oleh orang yang benar-benar mampu menjelaskan dan ia profesionalis. Ia menyebutkan pendapat ini sambil mengucapkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku serahkan jiwaku. Maksudnya, anggota tubuhku dikorbankan untuk Allah guna menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan dengan sabdanya, aku hadapkan wajahku, maksudnya bahwa dirinya ikhlas dan terhindar dari kemunafikan. Dan dengan sabdanya, aku serahkan segala urusanku, maksudnya bahwa setiap urusannya baik internal atau eksternal diatur olehnya. Dan tidak ada yang mampu mengurusinya melainkan Dia, yaitu Allah SWT. Dan dengan sabdanya, aku menyandarkan pundakku, maksudnya bahwa Dia telah menyerahkan dirinya dan bersandar kepadanya agar terhindar dari setiap hal yang menyakitkan dan membahayakan bagi dirinya. Dan sabdanya, suka atau tidak suka, dua kata ini mansub maf'ul lahu, yaitu bahwa urusan-urusanku diserahkan kepadamu karena suka, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena takut atau tidak suka. Al-Qurmani berkata, hadis ini universalisinya mencakup keimanan terhadap setiap sesuatu secara global, baik yang berasal dari kitab-kitab para rasul, uluhiyat dan nubuat atau kenabian, semua bersandar kepada Allah.